Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang keamanan dan juga bagaimana cara kita manajemen Cloudflare di lokal kita ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini mungkin bingung kenapa saya bahas Cloudflare. Jadi begini teman-teman, dari sebelumnya atau dari pertama saya buat channel ini saya sudah pasang yang namanya Cloudflare ya, seperti itu. Teman-teman bisa lihat saja di Proxmox saya itu ada Cloudflare juga. Di sini bisa lihat ada Cloudflare namanya seperti ini. Nah, Elixir Cloudflare ini saya install sebuah konektor agar bisa host dari lokal jadi online ya, seperti itu. Hostnya seperti apa teman-teman? Contoh di sini ada KasaOS, teman-teman bisa lihat untuk aksesnya di online kasaos.upxid.com. Kemudian juga ada lagi home.upxid.com, home.upxid.com. ini KasaOS yang satunya yang di Dell OS N03D, dan juga di sini ada PVE. Nah, ini untuk Proxmox yang di luar kota teman-teman, seperti itu. Ini dia. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya spesifikasinya menggunakan RAM 128 GB dan juga SSD dan 32 core CPU ya. Karena ini di Dell R720. Nah, ini kalau yang di rumah ini menggunakan mini PC T9 Plus ya untuk Proxmox-nya, dengan akses pve.upxid.com ya, seperti itu. Nah, kenapa penting teman-teman? Langsung masuk saja ke intinya, karena memang manajemen Cloudflare teman-teman agar bisa akses host dari lokal jadi online ya. Contoh di sini banyak sekali layanan yang saya sudah host ke online selain dari hal-hal yang utama, yaitu Nextcloud ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya Nextcloud yang ada di rumah, yang ada di dalam KasaOS ini saya akses online ya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena memang di sini untuk integrasinya Nextcloud ini cukup banyak ya, maksudnya contoh teman-teman di sini ada sedikit masalah ya, tidak masalah karena memang belum saya update untuk token integrasi OnlyOffice-nya ya, seperti itu. Nah, contoh di sini mau buka dokumen, karena memang Nextcloud-nya integrasi dengan OnlyOffice ini belum saya setting, jadi mungkin masih bermasalah. Tidak masalah teman-teman, seperti ini. Kemudian juga di sini bisa saya akses SMB yang ada di rumah. Contoh di bagian home ini semuanya adalah SMB yang ada di rumah, sampai partition size atau ukuran foldernya itu tampil ya di sini ya. Lumayan lah teman-teman untuk akses. Nah, kenapa begitu? Di sini juga ada Cloudflare Web. Ini tidak saya gunakan ya untuk sekarang, karena memang sudah ada satu yang ada di dalam Proxmox, biar tidak numpuk saja teman-teman yang di sini, agar pada saat saya akses itu biar tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara manajemennya teman-teman? Nah, di sini untuk Cloudflare-nya untuk LXC-nya ini sudah uptime kurang lebih 12 hari ya, seperti itu. Kemudian pastikan teman-teman sering-sering cek update ya. Pertama teman-teman tinggal masuk di akun Cloudflare-nya. Di sini kebetulan ada 3 domain yang saya binding dengan Cloudflare saya, yaitu ada upxid.com, yang dani31.eu.org, dan juga di sini ada upx.my.id ya, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan jika tidak punya akun Cloudflare silahkan daftar. Kemudian masukkan domain yang teman-teman ingin binding ya. Nanti mungkin akan saya buatkan tutorial bagaimana cara dapat domain gratis eu.org selamanya ya. Ini sudah berapa tahun ya teman-teman, dari 2019 kalau tidak salah, apa 2020 seperti itu, saya lupa. Ini sudah lama pokok domainnya. Nah, kemudian kita masuk di bagian tab Zero Trust sebelah kiri teman-teman. Nah, seperti ini nanti dia akan loading, dia akan masuk ke dashboard dari OneDash sebelumnya, sekarang jadi Cloudflare dash.cloudflare.com, token atau ID-nya kemudian One seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke Welcome to Cloudflare One seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masuk di bagian network, kemudian konektor ya. Dulu teman-teman sebelum ganti nama konektor, dulu adalah Cloudflare Tunnel namanya ya, seperti itu. Sekarang sudah berubah jadi Cloudflare Connector. Nah, di sini saya jelaskan kenapa saya punya 3 konektor yang saya pasang di masing-masing mini PC dan juga satu PC Dell R720, karena memang nanti peruntukan untuk aksesnya itu berbeda ya, seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita manajemen semuanya. Contoh di sini ada yang 7 hari uptime-nya, kemudian ada yang 3 hari, kemudian ada yang 1 hari ya, yang Dellwise ini kemarin saya kena restart atau kena cabut adaptornya ya, seperti itu. Nah, kita akan update yang di mini PC T9 Plus, karena di sini ada version Cloudflare update available katanya, seperti itu. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal klik yang update Cloudflare ini, nanti akan dibuka di
tab baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih untuk yang di Debian ya, karena memang untuk upgrade-nya nanti di Linux, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Jika teman-teman pasang di Windows, silahkan ikuti cara ini. Karena memang saya install di Debian atau di Linux, jadi saya tinggal pakai cara ini saja teman-teman. Caranya tinggal copy to clipboard ini teman-teman. Kemudian masuk di Elexi ya, di Elexi, karena saya pakai Elexi Ubuntu ya, jadi kurang lebih mirip ya komennya atau perintahnya. Tinggal teman-teman masuk di SSH boleh, konsol juga boleh ya. Kalau saya pakai konsol teman-teman, tinggal kita masukkan saja usernya di sini root, kemudian kena tab, kemudian passwordnya. Nah, nanti seperti ini teman-teman, tinggal kita paste saja perintah yang telah kita copy tadi ya, seperti itu. Tinggal kita enter, tunggu prosesnya. Ini tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini nanti akan ada sebuah following package untuk di-upgrade, namanya Cloudflare ya. Hanya satu, karena memang di sini komennya yang boleh diinstal itu hanya Cloudflare ya, seperti itu. Nah, kemudian cara ngeceknya sudah di-upgrade atau belum, teman-teman tinggal cek saja di sini, diklik saja di salah satu konektornya. Nah, di sini nanti akan update ya. Nah, di sini masih 2026 bulan 3 titik 0 ya, atau rilisnya kurang lebih 2026 bulan 3 ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan cek, kita akan coba restart dulu teman-teman. Untuk konektornya kita masuk saja di sini, kemudian kita reboot saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tunggu. Nanti dia akan meribut ya, seperti ini. Kita tunggu saja, dia masih proses biasanya, tergantung ya. Nanti jika masuk di login berarti dia sudah ngeribut ya, seperti itu teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya. Ini tergantung dari koneksi di rumah teman-teman masing-masing dan juga spesifikasi Alexinya ya, seperti itu. Dia akan ngeribut dulu teman-teman, mohon maaf, ditunggu saja ya. Atau teman-teman jika malas untuk reboot Alexinya, teman-teman bisa ikut saja ini ya, sudo systemctl restart Cloudflare service ya, seperti itu. Jadi teman-teman jika tidak ingin restart seperti saya ya, namun kalau saya biasanya saya restart karena memang ya lebih fresh lah gampangannya teman-teman, seperti itu ke Alexinya ya, seperti itu. Nah, ini dia sudah uptime-nya 19 detik. Kita lihat saja di konektornya. Nah, di sini kita refresh. Nah, setelah di refresh teman-teman di sini, nah untuk uptime-nya di sini kan hilang sudah ya. Jadi kita coba klik saja di Binibici T9. Untuk update versionnya ini sekarang berapa? Nah, di sini sudah 2026 bulan 5 tanggal 2 ya, atau 2026.5.2 ya, seperti itu. Nah, kenapa sering saya update teman-teman? Karena jika teman-teman cek biasanya itu ada bug, kadang-kadang ada saja celah yang bisa membuat pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab teman-teman bisa masuk ke sistem kita ya. Kenapa saya sarankan sering-seringlah teman-teman cek untuk server, kemudian untuk aksesnya dan lain-lainnya teman-teman, karena memang hal ini fatal jika teman-teman tidak sering cek ya. Setidaknya lah seapes-apesnya itu seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, paling lamanya itu 1 bulan 1 kali ya, seperti itu. Kalau saya pribadi mesti saya cek setidaknya seminimal-minimalnya itu seminggu atau 2 minggu 1 kali ya, karena memang ini hal-hal yang sangat penting dan juga berkaitan dengan privasi data kita ya. Jika teman-teman main home lab seperti saya, maka hal ini wajib teman-teman cek dan juga teman-teman upgrade ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman untuk Cloudflare Connector Management kali ini, karena memang videonya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang, agar teman-teman bisa memahami ya. Jika tidak paham silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.